Halo anak-anak kelas 5, selamat datang kembali. Mari belajar bersama Bu Guru Sri. Pada pertemuan kita kali ini, kita mempelajari tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum belajar, tidak lupa Bu Guru mengingatkan agar anak-anak tetap mematuhi protokol kesehatan, mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir, memakai masker, dan menjaga jarak. Pembelajaran kita hari ini memiliki 3 tujuan, yaitu pertama, dengan membaca, siswa mampu menentukan ide pokok dari setiap paragraf dengan tanggung jawab. Kedua, dengan mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi kelainan tulang sebagai salah satu organ gerak manusia dengan peduli. Yang ketiga, dengan membaca, siswa dapat menjelaskan posisi duduk yang benar dengan percaya diri. Nah, kita akan bersama-sama membaca teks yang berjudul Gerabah dari Pulau Madura. Salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya, dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Gerabah juga dikenal dengan sebutan tembikar. Gerabah konon sudah dibuat manusia sejak mereka hidup menetap dan mulai bercocok tanam beberapa ribu tahun sebelum Masehi. Dan kini masih kita dapatkan di seluruh pelosok Nusantara, tidak terkecuali di Pulau Madura. Beberapa daerah di Madura menjadi penghasil gerabah, seperti di Mandala Andul Layang, Duko Rubaru, Yangkatan Kiangean, Baranggung, Pademawa, Dalpeang Pakaporan, dan Blega Bangkalan. Di antara daerah-daerah tersebut, yang sangat terkenal adalah Karangpenang, Sampang, dan Andulang Sumeneb. Kedua daerah tersebut memproduksi gerabah dalam bentuk genteng. Gerabah Madura juga memiliki kekhasan lokal yang disebabkan oleh keahlian atau keterampilan pengrajin, tersedianya bahan, teknik pembuatan, dan teknik pembakaran. Dengan spesialisasi dan ciri khasnya itu, banyak kampung diberi nama sesuai dengan nama jenis tembikar tertentu. Peralatan pengrajin gerabah Madura adalah alat-alat tradisional yang tidak jauh bedanya dengan yang sudah digunakan pada zaman prasejarah. Alat-alat umumnya adalah cangkul, linggis, ember, dan alat-alat khusus seperti berikut. Pertama ada panombuk atau penumbuk, berupa bulatan bertangkai untuk alat pembentuk bagian dalam. Kedua ada panempa atau penempa, untuk membentuk dan menghaluskan bagian luar berupa sekeping papan. Yang ketiga ada pangorek atau pengerok, sejenis sabit bermata miring bertangkai panjang untuk menghaluskan bagian dalam. Yang keempat, ada panyabungan, wadah air untuk menetesi gerabah dengan secarik kain agar mudah dihaluskan. Kelima, ada pengelen, secarik kain untuk membentuk bibir gerabah. Keenam, ada pangajakan, sejenis nyiru untuk ayakan pasir. Ketujuh, ada pangabuan atau tempat abu. Kedelapan, ada panompal, yaitu alat menyisikan abu dari pembakaran. Yang kesembilan, ada werkower, yaitu galah berujung kawat lengkung. Yang kesepuluh, ada pamatong, sejenis pisau atau kawat pemotong tanah liat. Kesebelas, ada pungku atau pembakaran gerabah. Kurang lebih alat-alat yang digunakan seperti pada gambar ya. Nah, keberadaan pengrajin gerabah di Madura ini telah banyak memberikan manfaat baik untuk pengrajin, pemakai maupun untuk masyarakat umum.
Pemakai gerabah Madura memperoleh banyak keuntungan seperti harga murah, anti karat, mudah dibersihkan, dan mengurangi polusi. Di samping itu, juga dapat menyerap banyak tenaga kerja. Kerajinan gerabah ini juga merupakan salah satu cara melestarikan warisan budaya yang telah turun-temurun. Mengingat manfaat-manfaatnya tersebut, maka pelestariannya perlu mendapatkan perhatian kita semua. Salah satu caranya adalah dengan menjaga kualitas. Nah, anak-anak, kita sudah membaca bersama-sama 5 paragraf dari teks yang berjudul Gerabah dari Pulau Madura. Untuk tugas kalian, tentukanlah ide pokok dari paragraf 1 sampai 5 dari teks yang berjudul Gerabah dari Pulau Madura tersebut. Nah, anak-anak, tangan-tangan dan kaki para pengrajin gerabah begitu cekatan dan terampil membentuk tanah liat menjadi gerabah-gerabah yang bernilai seni tinggi. Dari situ dapat kamu lihat betapa rangka dan otot, khususnya pada tangan dan kaki, mampu berfungsi dengan baik. Apa yang akan terjadi jika salah satu organ gerak tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya? Ya, tepat sekali. Kita pasti akan mengalami kendala atau kesulitan saat melakukan aktivitas. Nah, selanjutnya kita akan membahas kelainan pada organ gerak pasif. Nah, ada beberapa kelainan-kelainan yang akan Bu Guru jelaskan. Ayo kita simak bersama-sama. Nah, kelainan pada tulang yaitu yang pertama ada fraktura atau patah tulang. Kelainan pada tulang ini disebabkan oleh kecelakaan, baik kendaraan bermotor atau jatuh. Fraktura dibedakan menjadi 2, yaitu fraktura yang tertutup, yakni patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot, dan fraktura terbuka, yaitu patah tulang yang merobek atau menembus kulit atau otot. Yang kedua, ada osteoporosis. Osteoporosis adalah kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Yang ketiga ada fisura atau retak tulang. Fisura merupakan kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang yang bisa diakibatkan karena terjadi kecelakaan. Selanjutnya ada lordosis. Lordosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Selanjutnya ada skoliosis. Skoliosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini akan menyebabkan badan membengkok membentuk huruf S. Terakhir ada kifosis. Kifosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk yang membungkuk, sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Nah, anak-anak, tadi kita sudah membaca beberapa kelainan tulang yang diakibatkan akibat kesalahan posisi dan sikap saat duduk. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat sehingga tidak menyebabkan terjadinya kelainan atau masalah pada tulang. Jadi, posisi dan sikap duduk yang benar itu adalah posisi dan sikap duduk yang ergonomis. Pada saat duduk, usahakanlah posisi kepala berada segaris dengan tubuh dan menghadap ke depan. Bahu rileks dengan lengan berada pada kedua sisi tubuh.
Siku menempel pada tubuh dan menekuk membentuk sudut 90-120 derajat. Punggung harus ditopang secara penuh dengan penopang pada saat tegak atau sedikit bersandar. Posisi paha dan panggul ditopang oleh dudukan kursi dan sejajar dengan lantai. Sedangkan lutut setinggi pinggul membentuk sudut 90 derajat. Kita juga tidak boleh duduk dengan jangka waktu yang lama. Seringlah beranjak atau sekedar mengubah posisi. Lakukan gerakan peregangan agar otot-otot kembali lemas dan tidak terjadi kekakuan. Selain itu, saat duduk, jika ingin mengambil sesuatu yang berada di belakang, jangan sampai memutir punggung. Sebaiknya, putarlah keseluruhan tubuh sebagai satu kesatuan. Memenuhi kebutuhan cairan tubuh juga dapat menjaga kesehatan tulang kita. Paling tidak, kita harus minum minimal 6 gelas sehari. Hal ini berfungsi untuk menjaga kelembaban otot dan tulang sehingga dapat dengan rileks melakukan fungsinya. Pilihlah meja dan kursi yang tepat pula. Dengan demikian, maka akan terhindar dari timbulnya rasa nyeri dan pegal setelah duduk. Nah, anak-anak, tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung pertemuan. Terima kasih sudah menyimak video ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Semangat sehat dan semangat belajar!